Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selamat pagi. Sekarang kita ada di Kota Bunga. di mana? Kota Bunga. Kota Bunga. Kota Bunga Bogor. Cianjur. Cianjur ya. Di Kabupaten Cianjur. Kali ini kita bareng lagi dalam rangka apa nih Pak? Heling saja. Heling saja. Ya. Ini jalan-jalan, refreshing, refresh otak juga di tengah kebutuhan suasana kota yang semakin padat di metro. Nah, kita manfaatkan setiap momen itu untuk ngobrol, kemudian kita rekam, ada yang menarik kita rekam, kemudian kita bagi ke masyarakat. Mudah-mudahan setiap obrolan kita yang kita dapatkan itu juga bisa bermanfaat. Kali ini kita akan ngobrolin persiapan menjelang pemilu 2024, termasuk juga apa harapan yang ada di kota kita yang semestinya, yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin nanti yang terpilih mewakili rakyat. Jadi Pak Lukman pasti punya harapan sebagai warga kota, dan itu absah. Saya punya harapan, orang lain juga pasti punya harapan. Semua orang bisa memiliki harapan-harapan itu. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukman, termasuk menanyakan bagaimana sih sebenarnya sosok yang ideal menurut Pak Lukman yang harus mewakili orang metro ya. Mewakili orang metro baik di legislatif maupun eksekutifnya nanti, karena nanti 2024 menyusul itu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dengan sebagaimana saya dan Adin Rahmat yang memang selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk ngobrol, tapi mudah-mudahan ya kosong ngobrolnya tapi maknanya. Ya. Karena kita ingin, saya sebagai tokoh katakanlah yang merasa tua lah di kota metro ini, dengan pengalaman sepanjang sejarah yang saya tahu tentang kota metro. Kemudian Rahmat sebagai seorang aktivis, seorang yang selalu bergerak juga, berpikir tentang kepentingan kota dan masyarakat yang lebih luas ini bisa memanfaatkan. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi IT seperti ini, podcast ini bisa dimanfaatkan secara positif. Jadi makna daripada kecanggihan IT dengan kita bisa bicara, bisa kita share, bisa kita, tentunya itu merupakan satu hal yang harus kita manfaatkan. Jangan ke arah yang negatif, yang terjadi di kalangan muda. Mudah-mudahan saya dan Adina Rahmat ini bisa memanai lah satu kecanggihan teknologi, satu kesempatan kita untuk bisa bicara di era demokrasi ini, kemudian memberikan, ya kalaupun diterima, karena pastilah pro kontra di sana sini pasti ada. Orang akan ada yang mencemooh, karena dia mau jadi anggota dewan aja. Pak Rahmat itu, rahmatullah itu udah pengalaman di KPU sekian tahun. Pak Lukman itu mau cari, nggak mau nganggur aja, nggak tahu diri, sudah tua banyak. Itu tergantung terjemahannya masing-masing lah. Nah, bicara tentang politik, saya pikir ya politik memang pada saat-saatnya seperti ini. Bahkan ada yang secara vulgar menyatakan politik tanpa uang no. Ada yang sampaikan hal negatif seperti itu. Demokrasi tanpa uang nol. Ada yang sampaikan seperti itu. Tapi kita rasanya kita sama sebagai masyarakat, sebagai individu itu sebenarnya tahu pada hakikatnya kita tuh baik, tahu yang benar, demokrasi yang benar, kebebasan yang positif. Hati nuraninya nolak Pak. Hati nuraninya pasti ada yang menolak. Ya ini, tapi ini dari sisi Adnan Rahmat dan saya Lukman Hakim nanti akan kita coba. Ini satu proses belajar politik. Sebenarnya kecil saja. Kemarin saya sudah bicara tentang pilkades. Awalnya baik sekali pilkades. Karena pemilihan kepala desa itu satu bentuk demokrasi yang muncul dari bawah.
yang betul-betul memang karena lurah zaman dulu itu beda dengan lurah-lurah sekarang, sangat beda. Pak Camat dari dulu tuh beda. Kemudian Pak Bupati, Pak Wali Kota zaman dulu sampai ke gubernur beda sekali, beda. Sangat beda lah. Kita harus bisa melihat karena mereka itu ada satu istilah, satu kelebihan atau gambaran dari luasnya disebut dengan pamong. Pamong itu bahasa Jawa kuno loh, pamong itu. Yang artinya bisa, kalau saya nggak terlalu bisa menerjemahkan secara terang, tapi bisa menjabarkan. Pamong itu adalah yang orang yang dituakan yang bisa ngemong untuk masyarakatnya. Ngomong untuk anak-anaknya, karena masyarakat kalau sudah menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati wali kota itu harus punya kelebihan itu. Kalau istilah teori karismatik, nah itu harus muncul, itu harus muncul harisma dari seorang pimpinan. Karena harus kita akui, kalau saya berani menjustifikasi pemimpin zaman dulu yang memang melalui proses kepemimpinannya mulai dari lurah, camat sampai dengan bupati wali kota itu lebih baik daripada yang sistem pilkada yang sekarang. Itu saya berani justifikasi. Mari kita lihat pada realitas di lapangan. Termasuk anggota DPR. Iya. Jadi sosok yang pas itu yang harusnya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya luas sekali. Kalau secara ideal, nggak mungkin deh ya. Kalau manusia itu karena nggak ada yang sempurna. Iya. Yang sempurna hanya milik Allah. Yang ideal itu nggak ada, tapi yang terbaik yang harus kita pilih orang yang mampu mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan masyarakat banyak yang menjadi momongannya tadi karena pamong. Kalau saya seperti itu saja saya singkat, nggak usah pakai teori kepemimpinan menurut Maslow, menurut buku teorinya banyak sekali. Ada diktator, ada Fir'aun, yang praktis. Ada yang praktis saja. Orang yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang banyak. Dan itu bisa ketahuan ya dari caranya. Saya pikir dari basic-basicnya ada. Saya pikir kalau kita pahami betul pasti bisa membedakan. Hanya sekarang ini tertutup oleh hal-hal yang pragmatis. Rekam jejaknya bisa dicek. Bisa, sangat bisa. Kalau dia dari tokoh masyarakat pasti ada basic-basic yang dimunculkan. Dia gemar bergaul, dia mungkin agamis, dia mungkin punya wawasan yang lebih luas. Selama dia kalau di keluarganya pun pasti sudah mulai terlihat. Kalau dia membina dirinya, pribadinya di dalam organisasi itu masih terlalu akunya, egonya tinggi. Ambisinya terlihat saya yakin itu sudah menjadi tanda ciri. Kita boleh ego, tanpa ego kita tidak akan maju. Kita boleh punya ambisi, tapi kalau ambisius saya pikir nggak boleh, karena sudah melampaui. Karena memang kalau sudah apapun ya, kalau melebihi kemampuan dan melebihi kemauan atau dengan rekayasa ini yang banyak nih rekayasa nih. Mau jadi seorang anggota legislatif yang ngumpulin modal dulu dia banyak-banyak. Nggak percaya diri, tidak pede kalau rekeningnya belum gendut. Nggak pede. Karena dia hanya yang dia hitung, saya perlu 2.000 suara, pingkan berapa, kalikan berapa, hanya itu. Dia tidak punya konsep. Nggak punya pemikiran. Konsepnya saya jadi anggota dewan, saya punya pekerjaan, akhirnya apa? Bagaimana saya mengembalikan? Dan itu sudah dirancang semua ya? Udah dirancang semua dan jadi persiapan awal. Kalau kita enggak, kita berjalan saja. Jadi alhamdulillah berarti Allah meridhoi saya nanti akan lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi amanah yang diberikan kepada saya. Enggak jadi ya kita tetap akan kembali kepada masyarakat. Fungsi dewan itu kan sebenarnya yang kalau di undang-undang kan pokoknya hanya 3. Penganggaran, pengawasan, regulasi ya. Regulasi. Pembuatan regulasi, ada inisiasi mengajukan perda macam-macam.
Nah, seberapa efektif sebenarnya menjadi anggota dewan itu dalam rangka bekerja sama membangun kota dengan eksekutif, Pak? Sangat efektif kalau tupoksi yang 3 tadi betul-betul dilaksanakan. Anggaran, ya kita memang punya kewenangan untuk menyetujui. Iya. Ya, mulai dari proses sampai dengan besaran sampai dengan alokasi daripada APBD itu. Tentunya kan kita punya tanggung jawab. Betul-betul kita harus punya kemampuan sebagai anggota dewan itu untuk bisa membaca itu semuanya. Apakah perencanaan yang sudah dilakukan oleh eksekutif itu sudah dilakukan dengan baik? Iya, iya. Dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, ataukah hanya asal-asalan memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok kecil, kebutuhan sepihak, apalagi saat ini bahkan sudah dikaitkan dengan pesan sponsor yang cukup banyak. Pesan sponsor bisa di mana saja. Kalau saya lihat kita real fakta saja, kita bicara terbuka. Semua lembaga yang namanya yudikatif, eksekutif sendiri, legislatif sudah bermain di dalam. Bahkan mungkin LSM pun sudah bermain di sini. Iya. Ini bukan rahasia lagi kok. Kita tidak bisa mungkin tidak tutup itu di semua itu. Baik pada tingkat nasional sudah terbaca. Banyak sekali sekarang ini kasus kes-kes yang muncul kan, banyak sekali toh. Iya, iya. Kes-kes yang muncul provinsi sangat terbaca, kabupaten kota sangat terbaca. Apalagi sudah dengan modal yang besar bagi tadi dari awal yang saya ceritakan tadi, orang hanya numpuk modal tanpa kemampuan yang non finansial yang mereka miliki, mereka akan maju dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif. Tapi proses ini memang betul-betul sangat sulit, sangat serius harus kita sikapi. Serius, ya. Dulu pernah dalam proses pemilihan kepala daerah misalnya, kebetulan saya pernah mengalami kebetulan 3 kali bahkan 4 kali pada tingkat provinsi juga pernah. Bahkan jadi sponsor juga pernah terakhir, yang juga pada saat dulu berhasil, pada saat yang berikut-berikutnya tidak berhasil. Jadi tahu persis perjalanan pergerakan itu. Kalau teman-teman mungkin cuma membaca dari luar, menilai dari luar, tapi saya sebagai pelaku. Iya, iya. Nah, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, dan saya sih berharap ke depan tidak akan muncul lah satu semangat. Kalau kita teringat pada founding fathers kita, pendiri Republik ini bagaimana dulu, mengorbankan jiwa raga, harta benda, bahkan keluarga. Bukan hanya nyawanya sendiri pun dikorbankan kok. Nah, kalau kita masih teringat pada perjuangan seperti itu, saya pikir kita tidak akan mengotori demokrasi ini dengan hal-hal. Walaupun sekarang terjadi tingkat manapun elit-elit politik lah yang bermain di situ lebih kental sekali. Anggota DPR RI yang mewakili daerah aja kadang-kadang nggak ngerti tentang daerah yang diwakili. Iya. Yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon dari Lampung, orang mana ucuk-ucuk aja, tahu-tahu muncul dia belajar. Nah, ini permainan ada di mana-mana. Iya. Di mana-mana. Masyarakat nggak tahu, coba nggak kenal tuh siapa yang mewakili. Kita nggak bicara partainya, hampir semua partai terjadi seperti itu. Akhirnya pakai uang gitu ya. Ya itu karena tadi mereka tidak menyiapkan basic yang kuat, akar rumput yang kuat, tapi mereka mempersiapkan materi yang kuat dalam rangka mensosialisasikan dirinya. Itu. Nah, Bapak sebagai wali kotanya, ada nggak sih kemungkinan anggota dewan itu mendorong pembangunan dalam pengertian dia pengen, contoh umpamanya, dihidupkanlah perpustakaan di tingkat kelurahan itu gitu. Kan itu kebijakan eksekusinya di eksekutif ya. Ya. Bisa nggak dewan juga? Ya tetap ada. Saya yakin kalau metode itu kan kebetulan cuma dari dulu sampai hari ini kan cuma 25 orang. Ya. Dari 25 orang pasti ada lah, walaupun tidak banyak, kecil, yang punya tanggung jawab, yang punya wawasan, yang punya pemikiran tentang hal-hal seperti mendukung apa yang saya lakukan dalam rangka mengimplementasikan visi saya.
Iya, sebagai kota iya. pendidikan. Dengan munculnya rumah-rumah pinter di seluruh kelurahan yang ada di Metro, Iya. dengan munculnya poskeskel yang ada di kota Metro, dengan sebagai kota literasi, kota integritas dan lain sebagainya ada, tapi ya itu tadi masih sangat kecil. Ada. Itu kan membutuhkan sentuhan baru lagi ya, keberlanjutan. Ke Lah iya, depan. dan kadang-kadang lebih fatalnya lagi, ini yang lebih fatalnya lagi, kekuatan pemerintahan di daerah itu adalah di eksekutif dan legislatif. Eksekutifnya saja yang jadi yang pegang, jadi ownernya, penentu kebijakannya, nggak mau memahami, nggak mau mempelajari tentang itu. Bagaimana pertimbangan saya dulu untuk menentukan visi kota itu? Saya belajar dulu, melihat dulu, pertimbangan, ngajak ngomong dulu. Ajak ngomong dulu masyarakat. Saya punya tim ahli, saya pernah cerita, yang memang dari pakar-pakarnya. Orang yang ngerti betul tentang itu. Sesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Jadi kita kuat. Nah itu, jadi bukan asal. Nah begitu ganti, setelah saya 5 tahun, nggak dilanjutkan. Seolah-olah nggak hebat kalau ngelanjutin program, karena pemerintahan itu sebenarnya kan kesinambungan. Pengen buat baru. Pengen ada ikon baru buat dia. Maka sampai ada kota pendidikan, tapi yang dihasilkan wisata keluarga. Kalau pola pikir saja ini, saya bukan kritik, tapi mengkoreksi supaya mudah diperlukan ke depan. Wisata keluarga itu akan muncul setelah kota pendidikan itu jadi. Tapi bagaimana kita harus memunculkan pendidikan itu dengan mungkin mengangkat kualitasnya, mengangkat kuantitasnya, mengangkat real yang ada di dunia pendidikan itu supaya lebih baik, supaya lebih dirasakan, jadi magnet bagi kota. Otomatis akan datang. Apalagi letak kota Metro itu kan udah sejarahnya udah. Dia bisa jadi otomatis, Pak ya. Akan jalan sendiri, nggak perlu ada wisata disebutkan wisata pendidikan. Ini satu koreksi saja. Saya tidak menyalahkan loh. Saya tidak menyalahkan. Saya berterima kasih masih ada kota pendidikannya. Gitu loh. Kemudian saat ini mungkin dengan yang lain harusnya ya berkesinambungan tadi. Apa yang saya bangun dengan rumah-rumah pintar itu mereka lihat. Sempurnakan siapa sih? Kalau mungkin sekarang zamannya sudah IT sudah bagus, kenapa nggak pasang wifi gratis? Masyarakat bisa, walaupun juga masih plus minus lah ya, masih perlu sentuhan. Bagaimana kita ciptakan suasana yang kondusif untuk belajar? Dulu saya pernah punya program jam belajar masyarakat. Kemana tidak pernah terdengar lagi, walaupun kan itu. Itu per wali Pak ya? Apa SK wali kota? SK wali kota saja, karena ya kita akan tahapan lah sebenarnya. Tahapan-tahapan perundang-undangan itu harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Dicoba dulu. Kita coba dulu, kita penyuluhan dulu, pembinaan dulu, kemudian pada saat nanti meningkat. Sampai kalau perlu kita bentuk dalam sebuah peraturan daerah. Begitu. Karena metro kita ini kan nggak terlalu besar sebenarnya. Masyarakatnya masih bisa kita jangkau. Kalau eksekutif bersama-sama legislatif mau berkolaborasi yang positif untuk membangun, saya pikir masih. Masyarakatnya kondusif, komunitas sudah. Sebenarnya itu salah satu kenapa saya yang sudah 70 tahun lebih ini tergerak hati saya. Terpanggil hati saya untuk mengangkat kembali hal-hal yang seperti itu. Karena kalau saya duduk manis sebagai pribadi yang sudah tua sekarang ini menyoroti hanya sekedar melihat, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun nanti insya Allah berhasil mungkin dengan adina rahmat kita bisa. Yuk, ini loh. Karena alhamdulillah kan masih banyak, walaupun nggak 100%, mungkin 60-70% saja. Saya masih bisa melihat itu, masyarakat masih juga kenal dengan saya, apa yang saya lakukan dulu. Nah ini saya pikir, ya kita tidak, sekali lagi mohon maaf, saya tidak meniadakan yang terakhir-terakhir ini, tapi saya hanya menghimbau loh. Tolong dilihat kembali, karena menjadi pemimpin itu tidak lama. Paling lama 5 tahun, paling lama lagi 10 tahun kalau 2 periode.
aturannya, maksimal. dan tinggalkanlah legasi yang positif. Ada peninggalan yang positif Benar. yang bisa jadi kita nanti akan terbaca terus sampai anak cucu, sampai anak cucu. Dan saya selalu menyampaikan bukan Lukmannya yang berhasil pada saat 2005 sampai 2015 itu, tapi pemerintah kota bersama-sama, karena namanya bisa pemerintah adalah eksekutif dan legislatifnya bersama masyarakat, munculkan pembangunan dari kelompok-kelompok masyarakat. Saya pikir sebenarnya kalau kita mau, tapi mengawalnya itu juga perlu masinis, perlu sopir yang baik. Enggak, kalau saya selalu gini, Bunda Rahmat mengibaratkan, katakanlah kota ini yuk kita anggap jadi satu keluarga, walaupun keluarga besar ya, keluarga besar. Kepala keluarga, inilah kepala keluarga itu ada dua di sini, bapak dan ibu toh, bapak dan ibu, bapak eksekutif, ibunya legislatif, kan seperti itu. Nah, kelola baik, kita punya gaji, misalnya 10 juta misalkan, ya kita dalam kehidupan sebulan misalnya, kita udah ada, bapak dan ibu sudah ngatur nih kebutuhan, anaknya 3 misalnya, itu udah harus diatur. Jadi akan berhasil, akan maksimal lah. Kalau berhasil, legislatif bagus juga komunikasinya. Harus kita bangun. Belum lagi antara bapak dan ibu itu punya ada yang namanya Forkompimda. Itu pun yang harus kita ajak bareng. Jadi bersama-sama membangun pemerintah di sebuah kota itu dengan bersama-sama. Enggak bisa hanya bicara saya aja sebagai wali kota, harus A, harus B, harus C, tidak bisa. Enggak boleh. Rasa dan saya tidak akan berhasil. Maka pada saat saya dulu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan saya sebagai wali kota, saya selalu ajak mereka koordinasi. Koordinasi itu untuk kita evaluasi nih. Apa sih program kita yang sudah kita laksanakan, sejauh mana sih? Kalau adik evaluasi sesuai dengan kacamata mereka masing-masing. Dan saya juga sebagai user yang punya tanggung jawab untuk bergerakkan OPD itu, saya buka satu jalur jam pimpinan. Saya evaluasi itu semua OPD itu. Saya jam pimpinan setiap saya setiap bulan. Setiap akhir bulan saya untuk evaluasi. Untuk tentukan langkah ke depan. Saya ambil istilah itu dari teman-teman kita TNI. Di Korem dulu, dekat dengan Komandan Korem, saya tanya-tanya, oh ada jam pimpinan. Ayo kita ikuti. Yang positif kita ambil dong. Jadi rapat kumpul. Rapat khusus tidak boleh berwakil. Kepala dinas ya kepala dinas yang tahu. Jadi kita bisa ukur kemampuan dari masing-masing OPD kepala dinas. Itu kita bisa ukur. Itu saya lakukan. Itu melengkapi saya sebenarnya. Bahkan suatu saat saya biarkan mereka bicara. Loh, apa yang sudah kita lakukan seperti apa muncul dari mereka. Ya memang banyak yang keteter kalau udah bicara seperti. Iya pasti. Harus menyesuaikan diri. Harus dia punya apa? Ada kepala dinas yang nggak bisa ngomong apa-apa pun ada. Nggak bisa dia bicara apapun ada. Nah ini hal-hal seperti itu memang harus selalu digali. Itulah beratnya menjadi seorang kepala rumah tangga yang saya ibaratkan dalam sebuah pemerintahan itu wali kota, kepala daerah dan wakil dalam satu tanda petik. Karena nggak boleh juga ada perbedaan kalau evaluasi boleh. Tapi dalam hal visinya kan nggak harus sama satu kotak. Benar. Nah, terakhir Pak, ini kan sebenarnya kita komunitas banyak ya, komunitas literasi ada, pasar kreatif ada, pegiat sastra ada, pegiat sejarah. Hiduplah saya melihat mereka penduduk metro itu, sampai saya pernah berseloroh sama kawan-kawan. Gak ada pemerintahnya juga, bagus-bagus aja kayak hidup metro ini. Tapi ya nggak mungkin juga karena ada dampak lain, itu hanya candaan saya dengan kawan-kawan. Nah saya lihat peran pemerintah ini hanya setelah jadi datang gitu, baru nawarin, itu simbolik ya, formalitas, habis itu juga diurus gitu. Saya mengalami itu. Nah menurut Bapak, sebaiknya hubungan antara kelompok-kelompok kreatif di masyarakat ini dengan pemerintah sebaiknya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya keberhasilan sebuah pemerintah daerah dengan munculnya kreativitas masyarakat. Jadi kan banget ini. Makanya era saya ya. Dulu belum banyak tumbuh kayak gini.
Oh, itu masih terbatas tuh. Masih terbatas. Tapi saya mulai dari memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Iya, dulu saya Iya, ada bedah BPD. Di taman itu ada bedah Iya. BPD. Di taman itu juga ada pegelaran. Ada, bahkan saya hadir, saya Iya. turun di taman, saya bersama dengan waktu Ada itu jamu, kelompok literasi yang Mas yang Agus, Mas Agustianto Geria itu apa baca itu? komunitas. Membaca komunitas supaya belajar. Padahal itu loh yang namanya literasi itu seperti itu sebenarnya menurut saya. Yang dimulai, maka adanya ada juga pagelaran apa gitu. Kemudian ada untuk seni budaya apa ya, untuk kebudayaan. Muncul ada jamus, ada bahkan saya pernah juga di tengah-tengah taman kota itu. Pernah mendatangkan bahkan kami dari Jepang untuk itu pada saat ada kunjungan itu pernah juga. Jadi betul-betul memang kita berikan space. Iya, diskusi. Berikan diskusi sampai ada di Ganjaragung depan Dolok itu kan taman demokrasi saya dirikan dulu. Oh iya, ada yang hilang. Taman demokrasi silakan kalau mau Anda mau demo, Anda mau orasi silakan di taman demokrasi itu kita berikan space sendiri yang luas. Termasuk berbagai macam partai ada tempatnya. Iya Pak, untuk bendera partai dipasang semua di situ. Sebenarnya maknanya seperti itu, tapi itu tadi kesinambungannya tidak jalan. Kesinambungannya artinya hal-hal seperti itu. Ya kuncinya tetap di komunikasi yang baik. Iya, kuncinya adalah itu. Nah sebenarnya itu. Jadi apalagi di era ini ada sebenarnya payung. Kan jelas payung itu menggerakkan masyarakat yang demikian banyak dari satu lingkungan yang cukup besar dalam hal meningkatkan kesejahteraannya yang betul-betul dimulai dari kecil dengan ada motor penggeraknya, dengan ada satu figur yang mampu dengan tidak kenal lelah berjuang untuk door to door, face to face. Untuk menggerakkan. Akhirnya sekarang sudah bisa kita nikmati. Banyak dan di Metro saya pikir potensi itu cukup banyak. Nanti akan muncul payungi yang lainnya. Dan itu tapi ya perlu tadi keuletan. Bahkan kalau saya bilang ya mesti secara nggak kenal lelah, nggak kenal malu, nggak kenal apa, terus berjuang sehingga bisa terjadi seperti yang payungi sekarang ini. Itu 25 orang anggota dewan mestinya hadir juga. Harusnya pemerintah memberikan support. Harusnya. Misalnya Payungi bilang sendiri, teman-teman yang di Payungi bilang, kami tidak mengharapkan bantuan pemerintah. Tapi karena mereka sebenarnya karena sifat kemandirian yang muncul dari diri. Tapi kalau pemerintah hadir, dia bisa mengamati, mengevaluasi, bahkan mempromosikan itu, bahkan mengembangkan itu. Kenapa sih di Yosomulyo bisa? Kenapa sih nggak di Karangrejo bisa, di Mulyosari kenapa nggak bisa? Toh sama aja masyarakat. Nah itu pemerintah perlu hadir untuk itu. Ini udah dibantu nih, muncul satu pejuang UMKM misalnya yang dengan giginya telah mendirikan payung. Orang bisa hidup kok nyatanya. Orang tuh mau dagang. Kalau zaman dulu itu dagang kecil aja bisa menghidupi keluarganya, loh, bisa nyekolahin anaknya. Jadi sarjana loh. Iya kan? Jadi bisa buka lapangan kerja loh. Yang semua itu kan kesejahteraan, ekonomi bergerak di situ. Nah ini yang memang harus sebenarnya pemerintah harus hadir untuk itu. Terutama kalau nanti bisa dilegalitaskan, bisa dipayungi dengan apalagi udah bilang payungi tadi. Nah inilah sebenarnya secara kesinambungan suatu program yang betul-betul dirasakan manfaatnya itu yang paling penting di Kota Metro itu. Artinya sebenarnya dengan masyarakat yang kreativitasnya tumbuh, bergeliat, hidup, ya. Pemerintahnya juga bisa membangun kolaborasi yang baik, akan lebih mudah sebenarnya membangun Metro, Pak ya. Iya, ya enggak, Metro itu masyarakat kan sesuai dengan sejarahnya toh. Sejarahnya dulu Metro, Mitro, sahabat semua yang kebetulan dimulai dari kolonisasi pada pemerintah Hindia Belanda dulu dengan mulai dari penempatan keluarga-keluarga di dalam Pedeng 1 sampai 67 itu. Nah ini kan ada faktor X yang mungkin tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya.
bangunan emosional sudah ada, kekeluargaannya sudah ada. Nah ini saya pikir itu sebenarnya itu yang kita manfaatkan. Sekali lagi ya kembali kepada bapak dan ibu yang mampu bekerja sama, kepala dan keluarga dalam satu rumah tangga besar. Rumah tangga besar kalau kota itu untuk mampu punya wawasan yang luas. Dia nggak harus bisa dari dalam semua aspek kehidupan masyarakat, tapi dia harus tahu. Bisa dengan tahu beda menurut saya. Bisa dengan tahu beda. Nah inilah mudah-mudahan kita ke depan, Adinda Rahmat, keinginan kita sebenarnya cuma itu. Ingin kita terpanggil kembali untuk mengajak agar suatu saat Metro bisa berkibar, bisa punya nilai tambah, bisa ada magnet yang besar di dalam kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan secara total.